Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di Financial Fun Channel. Tempat belajar keuangan dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap bikin cuan. Sobat Cuan, pernah nggak kalian mikir, kenapa sih ada orang yang gajinya gede, tapi tetap merasa kurang? Atau sebaliknya, ada orang dengan gaji pas-pasan, tapi bisa hidup tenang, bahkan punya tabungan? Jawabannya ada di sesuatu yang kita lupakan, yaitu psikologi uang. Coba kita mikir, ngerasa dan bereaksi terhadap uang jauh lebih berpengaruh daripada jumlah uang itu sendiri. Bahkan ada satu buku populer banget karya Morgan Housel yang judulnya The Psychology of Money. Di situ dijelaskan bahwa mengelola uang itu lebih soal mindset, bukan sekedar matematika. Coba deh Sobat Cuan bayangin, kalau soal hitung-hitungan, sebenarnya semua orang bisa belajar. Tambah, kurang, kali, bagi, gampang lah ya. Tapi pas udah berhadapan sama emosi, takut, serakah, gengsi, nah disitulah banyak orang jatuh. Contoh simple, kita sering banget lebih sakit hati kehilangan 100.000 dibandingkan senangnya waktu dapat 100.000. Itu namanya loss aversion atau rasa takut rugi. Karena psikologi ini banyak orang lebih milih diem aja saat sahamnya turun, padahal logikanya mungkin lebih baik cut loss. Contoh lain, ada yang disebut instant gratification alias pengen kepuasan instan. Misalnya, gajian baru masuk, langsung habis buat nongkrong atau belanja online. Padahal, kalau ditahan sebentar, bisa dipakai buat nabung atau investasi. Tapi, karena otak kita suka yang instan, akhirnya kita sering boros tanpa sadar. Sobat Cuan, ada juga yang disebut social comparison, alias suka bandingin diri dengan orang lain. Temen kita beli HP baru, kita jadi kepengen. Tetangga ganti mobil, kita langsung kepikiran juga. Padahal mungkin keuangan mereka beda banget sama kita. Nah, kalau kita terus banding-bandingin diri, uang seberapapun gak akan pernah cukup. Terus gimana caranya biar psikologi keuangan kita sehat? Pertama, kenali emosi diri sendiri. Kalau mau belanja, tanya dulu, aku butuh atau cuma pengen? Kadang kita belanja bukan karena butuh, tapi karena stres atau pengen pamer. Kedua, buat aturan sederhana. Misalnya 50, 30, 20. Rule-nya 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan atau investasi. Aturan ini bisa jadi direm biar nggak kebablasan. Ketiga, hargai waktu, bukan cuma uang. Banyak orang kerja mati-matian demi uang, tapi lupa nikmati hidup. Psikologi uang ngajarin kita bahwa uang itu alat, bukan tujuan. Punya uang banyak, tapi nggak punya waktu buat keluarga atau kesehatan, percuma juga kan? Keempat, jangan gampang terjebak gaya hidup. Naik gaji bukan berarti semua pengeluaran harus naik. Kalau gaji naik, tapi gaya hidup tetap sederhana, tabungan dan investasi bisa makin cepat berkembang. Kelima, pahami kalau keberuntungan dan resiko itu nyata. Kadang ada orang sukses karena timing pas, bukan semata-mata karena lebih pintar. Jadi, jangan bandingin diri sendiri kepada orang lain. Fokus aja sama perjalanan kita sendiri. Sobat Cuan, ada hal menarik juga. Menurut penelitian, rasa bahagia itu dari uang yang berhenti di titik tertentu. Kalau kebutuhan dasar sudah tercukupi, tambahan uang nggak selalu bikin bahagia. Yang bikin bahagia justru rasa aman, bebas dari hutang,
dan punya pilihan dalam hidup. Makanya psikologi uang itu ngajarin kita buat cari cukup, bukan sekedar banyak. Karena cukup itu relatif sesuai dengan hidup kita masing-masing. Nah, bonus tips buat Sobat Cuan, kalau mau punya psikologi uang yang sehat, coba lakukan 3 kebiasaan ini. 1. Otomatisasi tabungan. Begitu gajian, langsung sisihkan, jangan tunggu sisa, karena biasanya nggak ada yang tersisa. 2. Hindari hutang konsumtif. Kalau belum mampu beli, ya jangan dipaksakan dengan cara kredit. 3. Ingat tujuan jangka panjang. Setiap kali tergoda belanja, pikirkan apakah ini bikin aku lebih dekat ke tujuan hidup atau malah menjauh. Jadi, Sobat Cuan, intinya adalah mengatur keuangan itu bukan cuma soal angka, tapi soal mengatur emosi dan mindset. Kalau soal psikologi kita sehat, keputusan finansial kita juga akan lebih bijak. Sekarang aku mau tanya nih Sobat Cuan, menurut kalian apa yang paling susah dikendalikan dalam urusan uang? Apakah rasa takut rugi pengen pamer? Atau godaan belanja instan? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe Financial Fun Channel. Dengan begitu, Sobat Cuan gak akan ketinggalan tips seru lainnya tentang cara ngatur duit biar makin cuan. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Cuan. Ingat, kendalikan emosi, atur uang dengan bijak, dan cuan akan mengikuti. Bye Sobat Cuan.